Keputusan investasi PT Telkom Indonesia terbuka, Persero, di PT GoTo Gojek Tokopedia, GoTo, jadi polemik nasional. Dilansir dari Kompas.com, kerugian investasi BUMN ini kemudian ramai dibahas di jagat media sosial. Kucuran duit investasi ke perusahaan merger Gojek dan Tokopedia itu dilakukan melalui anak usaha Telkom, Telkomsel. DPR pun kemudian melakukan pemanggilan kepada direksi Telkom. Investasi itu menimbulkan perdebatan karena Telkom sempat dikabarkan mencatat unrealized loss atau kerugian yang belum terrealisasi 881 miliar rupiah dalam laporan keuangan kuartal I 2022. LQ Indonesia Law Firm menerima surat kuasa khusus dari Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Cerdas Hukum atau LSM KCH perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo yang dilakukan salah satu BUMN PT Telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Terlapor dalam aduan masyarakat atau DUMAS ini ialah Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Garibaldi Thohir selaku Komisaris GoTo adalah kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono SHMH, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, ada transaksi GoTo dengan salah satu subsidiari BUMN PT Telkomsel yang 65% sahamnya dimiliki PT Telkom dan 35% sahamnya dimiliki oleh Singtel, yaitu perusahaan telekomunikasi asal Singapura. Dikatakan Bambang, aduan masyarakat kami layangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan dua transaksi mendasar, yaitu yang pertama ialah pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT AKAB atau Gojek untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond atau CB tanpa bunga sebesar 150 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah per 31 Desember 2020, jatuh tempo CB pada tanggal 16 November 2023. Yang kedua, tanggal 18 Mei 2021, kembali Telkomsel menandatangani perjanjian pembelian saham GoTo senilai 150 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah dikonversi menjadi 29.708 lembar 300 juta US dollar atau sekitar 4,2 triliun yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Totalnya dengan demikian, 89.125 lembar saham senilai 6,3 triliun rupiah atau 5.049 US dollar. Totalnya dengan demikian 59.125 lembar saham senilai 6,3 triliun rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 29 Oktober 2021, AKAB atau GoTo melakukan perubahan akta nomor 128. Terdapat perubahan pada status Garibaldi Thohir. Lebih jauh Bambang mengatakan, dari penjabaran di atas ada kerugian negara. Yang pertama, transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh Telkomsel senilai 2,1 triliun sangat janggal. Bond itu adalah surat hutang. Negara Indonesia saja mengeluarkan ORI atau obligasi retail Indonesia itu memberikan bunga ke masyarakat. Suku bunga ORI 022 tahun 2002 adalah 5,95% per tahun. Anehnya, sambung Bambang, ketika negara dirugikan, masalah Garibaldi Thohir menjadi komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar rupiah lembar saham GoTo. Apalagi Garibaldi Thohir adalah saudara kandung dari Erick Thohir, Menteri BUMN yang membawahi PT Telkom. Disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas, bukan untuk menyerang individu tertentu. Tapi karena kami peduli dengan negara dan masyarakat,
kerugian negara ini adalah uang milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak semestinya aturan dan etika dilanggar dan negara dirugikan demi kepentingan pihak tertentu, ungkap Bambang. Sudah banyak pihak berteriak agar kasus Gotoh diusut oleh KPK. Sebut saja Bonyamin Saiman, Iwan Sumule, Agus Rihat Manalu, dan Faisal Assegaf sudah bersuara lantang. Namun, belum ada yang berani mengadukan secara langsung ke KPK. LQ Indonesia Law Firm selaku lawyer dan aparat penegak hukum tidak pernah berpikir dua kali dalam menegakkan hukum di Indonesia.